Halo, halo, halo. Perkenalkan saya Talita Hulia Pardosi. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas. Saya mahasiswa semester 1, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang algoritma dan pemrograman, yang dimana dosen yang mengajar yaitu Bapak Wasit Ginting, Eskom, Mkom. Di sini saya akan melanjutkan hal-hal codingan. Ikuti saya. Di sini teman-teman bisa cari di Google dengan Python Online Editor. Nah, kalau untuk ini teman-teman bisa menghapus semuanya. Di sini saya akan membuat praktik codingan contoh 1, tapi sebelum itu saya akan membuat algoritmanya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat flowchart untuk luas segitiga, yang dimana kita buat terlebih dahulu awalannya. Inputnya yaitu alas menggunakan gambar jar genjang, dan untuk prosesnya masukkan rumus dari luas, lalu output yaitu luas, dan akhir. Di sini saya masuk codingannya. Di sini saya buat alasnya sama dengan 10, untuk tingginya 20, lalu masuk ke proses, yaitu masukkan rumus dari luas. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Dan untuk outputnya langsung print saja. Di sini saya akan ngeprint untuk tingginya, lalu alasnya, dan yang terakhir luasnya. Nah, teman-teman, di sini kegunaan dari tanda petik itu adalah untuk menampilkan di bagian run. Jadi kalau teman-teman buat tanda petik ganda atau ganjil, nanti akan ditampilkan yang di dalam tanda petik. Bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Nah, untuk hasilnya, jadi kan tadi saya sudah bilang untuk tanda petik akan menampilkan di bagian run. Jadi, kalau contohnya teman-teman tidak membuat tanda petik, maka hasilnya cuma 10, 20, dan hasil dari luas itu yaitu 100. Nah, untuk contoh praktik kedua, kita menggunakan bahasa deskriptif. Di sini saya akan mempraktikkan contoh dari bahasa deskriptif untuk menentukan nilai akhir, yang dimana rumusnya NA sama dengan 2 kali nilai tugas tambah 3 kali nilai UTS tambah 5 kali nilai UAS dibagi 10. Jadi kita langsung saja ke praktiknya. Kita masuk ke codingannya. Nilai tugas saya buat di sini 80, nilai UTS saya di sini membuat 89, dan untuk nilai UAS saya membuat di sini 91. Kita masuk ke prosesnya. Di bagian proses masukkan rumus. NA sama dengan 2 dikali nilai tugas tambah 3 kali nilai UTS tambah 5 kali nilai UAS dibagi 10. Di sini langsung saja print. Di sini saya akan ngeprint nilai UAS agar ditampilkan di bagian run. Di sini saya ngeprint juga untuk nilai UTS. Dan nilai UAS saya print juga. Dan untuk yang terakhir saya ngeprint nilai akhir. Kalau kita run, kita bisa lihat hasilnya di sini. Nilai tugas sama dengan 80,
dan hasil dari nilai akhirnya yaitu 88,2. Di sini saya akan membuat algoritma seperti tadi, tapi dengan catatan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS-nya diinput dari keyboard. Nah, di sini untuk tadi kan saya pertama memasukkan jumlah. Di sini saya tidak memasukkan jumlah karena kita akan menginputnya dari keyboard. Di sini saya memasukkan float. Buka kurung input, buka kurung petik 2, nilai tugas, titik 2, dan tutup kurung 2 kali. Begitu juga untuk nilai UTS dan nilai UAS-nya. Untuk prosesnya, masukkan nilai akhirnya, dan untuk outputnya saya print nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS, dan juga nilai akhir. Di sini langsung saya run saja. Ternyata error, kita perhatikan lagi apa yang salah. Nah, yang salah di bagian nilai UTS dan nilai UAS-nya, saya tidak membuat koma. Kita run aja. Nah, ini dia yang tadi saya bilang, kita inputnya dari keyboard. Jadi di sini saya menginputnya dari keyboard untuk nilai tugas 80, nilai UTS sama dengan 87, dan untuk nilai UAS-nya saya di sini membuat 95. Nah, inilah untuk nilai akhirnya sama dengan 89,8. Nah, ini juga sama dengan tadi, yaitu dengan menginput dari keyboard. Hanya saja float tadi diganti dengan int atau integer, yang dimana membedakannya itu integer untuk bilangan bulat, sedangkan float untuk bilangan pecahan. Baik, di sini kita masuk ke contoh praktik yang terakhir. Saya membuat di sini untuk alas sama dengan 1E9. E ini adalah eksponen. Kegunaan E di sini untuk menyingkat. Jadi kalau contohnya kita buat 1 miliar, kan ada 9 angka 0 di belakangnya. Jadi, nah disinilah kegunaannya untuk E ini, yaitu menyingkat. Gak perlu panjang-panjang membuat 0 sampai 9, jadi singkat saja 1E sampai 9. Kita run saja, dan ini untuk hasilnya. Banyak ya.
Nah, itu dia tentang algoritma dan pemrograman. Semoga teman-teman dapat mengerti ya. Sampai ketemu nanti. Terima kasih. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.